بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصار ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفرهم نخوش عبد القادر الجيلاني شيخ محمد سمد رضي الله عنهما سيدنا الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرهم نخص المرحوم شيخنا مربي روحنا أبويا كيجي أحمد زياد بن مهاجر كيجي عبد الله الشافعي كيجي نور علي بن هجي أنور كيسبي الله بن معلم كيار كمرزوق بن مرصاد كيجي محمد طاهر بن جعمان حبيب حسين بن علي بن حسين العطاس الحبيب شيخ بن علي الجبري الحبيب شيخ المسوى كهجي سبيل رشاد بن أسمالي كيجي أحمد باقر بن هجي أحمد كمدينة بن هجي نمد كيجي عبد الرحمن ناوي بن هجي ناوي نخصا جميعا من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبنية الصحة والسلام عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة دفع البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wa rusukh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah dengan cuaca dan suasana yang luar biasa yang saat ini kita rasakan, kesejukan yang mudah-mudahan senantiasa malam hari ini senantiasa Allah berikan barokah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pelajaran babu nawaqidil wudu. Ini satu bab menerangkan tentang masalah yang membatalkan wudu. Nawaqiduhu arba'atun. Jadi sebelum kita masuk kepada tentang masalah wudu, ya, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wudu, kita diperkenalkan oleh ulama, ya, ulama fikih, yaitu berkaitan dengan nawaqiduhu arba'atun. Yang membatalkan wudu itu cuma 4 doang, udah cukup, ya. Jadi asal 4 aja maka batal. Kita punya wudu, kemudian ada 4 macam yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu, maka selesailah wudu kita. Ada orang yang ngomong, saya ini biasanya gampang kentut. Jadi kalau punya wudu gampang kentut, ya, kalau bahasa apa ya, ya kentut dah gitu. Ada yang bilang
Kalau wudunya 3 kali berarti kalau batal sekali masih ada 2 katanya. Nah, usah deh. Ini beneran lah. Nah, jadi babu nawaqidil wudu, yang menyebabkan, yang batalkan wudu itu ada 4. Yang pertama al-awwal khuruju syai'im minal qubuli awid duburi illa maniyya syakhsil kharija minhu awwala marratin. Ialah yang keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu bagian depan. Umumnya kalau bagian depan biasanya kencing, ya, pipis, kencing, kemudian keluar madhi, ada lagi mani, ada lagi wadi. Ada 4 tuh. Kencing, air seni, kemudian air mani, air wadi, air madhi, ya, 4 tuh yang keluar bagian depan, ya. Kalau bagian belakang itu masing-masing aja dah, ya, termasuk di dalamnya cepirit. Kalau bahasa bocahnya pop, ya, itu bagian belakang, ya. Illa maniyas saksi, ini baru bicaranya yang keluar. Jadi di depan ini keluarnya air seni, air mani, air madhi, air wadi. Kalau yang bagian belakang itu buang air besar, ya, mau besar mau kecil pokoknya belakang aja. Illa maniyas saksi, kecuali air mani seseorang al-kharij, yang keluar dari bagian kubulnya awala maratin, pada pertama kali. Nah, jadi kalau bagian depan kita punya wudu, pipis, kemudian beser atau ngeces, ya, ngetek apa, iya, gitu dah kira-kira, atau basah di ujung, batal itu, ya. Kemudian keluar madhi juga begitu, sama, kotor, najis. Kalau misalnya mani itu tidak batal wudunya, tetapi wajib mandi. Kalau tibang keluar air seni, dia hanya berwudu saja. Tapi kalau keluarnya mani, wudunya tidak batal tetapi wajib mandi. Kenapa ini persoalan mani dengan air seni beda? Begitu, kan sama-sama keluarnya depan, kok beda-beda cara menghilangkannya? Karena kalau air seni yang keluar itu biasa aja, kagak berpengaruh, artinya ya udah, cuman lega di perut doang, ya. Asal orang pengen pipis nih, kemudian kita pipis, selesai pipis lega, alhamdulillah, ya, sekedar itu aja. Makanya dia hanya diganti dengan air wudhu saja, jadi wudhu lagi. Tapi kalau misalnya keluar air mani, dia kudu mandi. Kenapa? Karena berasanya ke ubun-ubun, bang. Kalau keluar mani gitu, biar kata sedikit, maaf, ceret, tapi enak. Bukan pakai huruf kaf lagi, tapi pakai huruf qaf, enak kok, gitu. Maka dengan sebab enaknya itu, lazid, lezat, maka kudu kita mandi hadat besar. Udah pada ngerasain belum? Udah kan? Jangan ngerasain doang, mandi useng deh, ya. Ini ngerasain doang, mandinya kagak. Nah, kalau keluarnya dari belakang, termasuk buang air besar, cepirit, kemudian ada namanya kentut, itu ada dua, kentut yang pelan, ada yang kentut yang gede, ada yang pes gitu, tapi baunya dahsyat itu, ya. Jadi dahsyat itu di belakang, termasuk cepirit, ya. Jadi kalau orang punya penyakit buang-buang air besar tuh,
Ya, sebenarnya bukan buang air besar. Kalau lagi sakit perut gitu bukan buang air besar. Kalau buang air besar emang keluarnya besar-besar. Tapi itu hanya sekedar pengennya mau luar biasa, tapi begitu keluar dikit kan kagak enak banget ya. Iya. Ya, itu kalau misalnya WC umum lah habis 20.000. Mundar mandir gitu. Nah, jadi kalau mani itu keluar depan ya. Kemudian yang kedua itu batal tuh wudunya. Jadi batal wudunya. Saya udah wudu 2 kali, baru sekali batalnya, yang atau masih ada sisa. Bu, kagak bisa biar kata wudunya 10 kali. Tapi kencingnya sekali, udah yang 10 batal semua, Bang. Ya. Kemudian yang kedua, watani zawalut tamyiz bijunudin, yaitu hilangnya tamyiz, hilangnya akal. Bijununin disebabkan gila. Habis ngambil air wudu tawa sendiri, cengangas cengenges ya, lehernya rada dengkleng dikit, marah-marah, entar tawa, entar nangis. Lah gila ini bocah. Lah ngapa nih kesambet ya. Itu dengan sebab hilangnya tamyiz, hilangnya akal. Umumnya kalau hilangnya akal itu adalah gila. Jadi orang asal habis wudu gila, batal wudunya begitu. Tapi kalau mau gila sebelum wudu ya. Jadi zawalut tamyiz bijunun, dengan sebab gila. Yang kedua ausakarin, atau mabok ya. Jadi mabok ya, maboknya ini tentu mabok ya sengaja kali ya. Atau juga dia tidur, au naumin, dia tidur, illa man nama mumakkinan maq'adahu mim makarih, kecuali orang yang tidurnya itu sambil menetapkan tempat duduknya di tempat tetapnya dia duduk. Kayak sembahyang Jumat tuh, biasanya sembahyang Jumat asal khotib naik pules, itu udah emang penyakitnya udah ya. Asal kata khotib alhamdulillah langsung dah. Begitu mendusin, kok kagak pakai khutbah ini, le tidur ya. Begitu kita mendusin, walaupun misalnya ngorok sampai begitu mendusin nggak berubah posisi duduk kita ya, tetap seperti sila gitu, kayak begini nih, nggak berubah duduknya, maka wudunya tidak batal. Sebab dahulu sahabat-sahabat Nabi ketika habis sholat maghrib nunggu sholat isya itu lama. Jadi nunggu mau sholat isya berjamaah dengan Nabi itu lama, kadang-kadang sampai sejam, sampai 2 jam, sampai bahkan menjelang malam. Jadi nungguin tuh sahabat-sahabat Nabi itu nungguin sembahyang isya itu nggak kayak kita, cuman dari maghrib sampai adzan isya, disebutnya bainal isya'ain. Jadi orang yang menetapkan dirinya beriktikaf di masjid antara waktu maghrib dengan isya ya, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maghrib jangan pulang sampai waktu isya. Syaratnya jangan membicarakan urusan dunia. Tapi kalau misalnya dia membicarakan urusan dunia maka batal, artinya pahalanya dia tidak dapatkan, pahalanya tidak sempurna karena sudah berbicara urusan. Selama dia misalnya dari maghrib nih, sebelum maghrib dia udah masuk masjid, niat langsung i'tikaf, kemudian sholat maghrib langsung ikut ngaji dengan Habib Fadli misalnya di sini Al Istiqomah sampai waktu isya. Nah setelah isya, sholat isya kita bubar, pahalanya besar banget ya. Makanya kita ambil kesempatan yang begitu-begitu tuh ya, jangan diam aja di rumah, udah duit kagak, cewek kagak, pahala juga kagak, ya elah mati aja lu tong gitu. Jadi ambil kesempatan ya gitu, paham gini? Iya ya, udah semuanya kagak punya ya, pahala juga sampai kita kagak punya juga, jangan ya. Kan malam Selasa ya, setiap malam Selasa datang ke Al Istiqomah, entar malam Rebonya kemana, malam Kemisnya kemana gitu, setiap hari gitu. Jadi supaya kita dapat karunia ya. Memang yang namanya setan makan
asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya setan itu selalu membisikkan kepakiran. Nih, Nurul Qalbi ini udah mulai ngeser buat acara santunan. Ya, acara santunan yatim piatu tanggal 20. Siapin udah dari sekarang. Ya, niatin, ya Allah sebelum tanggal 20 mudah-mudahan saya dikasih rezeki. Kemudian kita titipin di sini. Itu yang namanya orang mau nitipin buat yatim, setan udah bisikin, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan, menjanjikan kefakiran. Jangan bang, ngapain sih pakai segala santunan, habis duit lo, mendingan lo beliin pulsa gocap, beliin paket, bener gak tuh? Jadi punya duit gocap, sekali-kali jangan beli paket, jangan beli pulsa, titipin di sini di Nurul Qalbi. Ntar tanggal 20 kita bagi-bagiin anak-anak yatim, begitu ya. Kita usap kepalanya, kita kasih duit, kan begitu. Ini anak yatim nih, udah ada yang pada yatim kan di sini? Banyak ya? Ya, jadi ada anak yatim nih, ada Irul. Besok kita usap Irul. Ya, dari pala atas terus sampai pala bawah kita usap. Ya, diusap, kemudian kita hadiahin. Tuh, ya, kita hadiahin. Itu yang namanya setan. Jangan bang, ngapain? Udah jangan. Ntar duit lu habis tuh. Itu namanya setan tuh begitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu memerintahkan kepada kalian agar supaya kalian berbuat kemunkaran, keburukan, kejelekan. Ini ngaji emang udah dari siang, hujan, lebat. Ya, begitu habis sholat maghrib, mata ngeriap-ngeriap. Ya, ngeriap pules, udah nggak usah ngaji, malam Jumat besok ada lagi. Nah itu dia kalau masih hidup. Nah, iya, kalau masih hidup hari Minggu diumumin, iya, mati kagak ketemu lagi. Tu wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian yang kedua, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Kalau tidak salah ayatnya begitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjanjikan kepada kalian apa yang dijanjikan Allah? Ampunan. Yang kedua, fadlan, karunia. Kalau kalian mau bersedekah, kalian mau ngaji, kalian akan dikasih karunia oleh Allah berupa ampunan. Kalau kalian mengeluarkan sedikit sedekah untuk anak-anak yatim, maka Nabi mengatakan bal yazdad, bertambah. Jadi niatin aja, ya Allah saya sedekah 100.000 biar saya dapat jodoh yang solihah, begitu. Biar jodoh saya yang cakep, yang ganteng. Ya walaupun kita hitam nggak apa-apa, penting. Iya, tidak ganteng. Iya. Nah nanti dikirim sama Allah tuh. Begitu kelar yatim, ada perempuan tiba-tiba datang. Masya Allah, putih bersih, rambutnya juga putih. Ya, luar biasa. Gitu. Nah, jadi Allah itu menjanjikan kepada kita ampunan. Nih orang yang duduk di sini, ya Allah, pahalanya besar banget, besar. Kali kalau ampe dapat ilmu sih wallahu alam. Kalau dapat ilmu, kita nih ngaji dari rumah, kadang-kadang kan ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang paham, ada yang enggak. Itu karena memang dikasihnya jais. Jadi dapatnya kagak wajib, tapi pahala udah pasti dapat. Karena wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia sama seperti orang yang ibadah 1000 rakaat. Nengokin 1000 orang sakit. Ada orang sakit 1000 kita tengokin, ya ilah, sengkle dah, nggak bakalan ketemu. Udah duduk malam Jumat di sini tuh. Wallahu wasi'un alim. Dan dialah Allah wasi' yang maha luas karunianya, alim yang maha mengetahui. Urusan kita Allah lebih tahu. Ya, saya sering mengatakan montong pakai minta, udah Allah lebih tahu. Ya udah urusannya begini nih, gue kasih ini, gue kasih ini, gue kasih itu.
Allah lebih tahu. Itu Allah itu maha wasi' alim, maha mengetahui dan maha luas karunia-Nya. Jadi itu tuh di dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah begitu demikian yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim, gitu. Nah, jadi yang berikutnya adalah sakar, mabok ya, tidur. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidur tapi posisinya tidak berubah, pulas sekalipun ngorok ya, tapi begitu menusin tetap posisinya tidak miring, enggak rubuh duduknya, maka tidak batal. Itu yang kedua. Kemudian atal itu yang ketiganya adalah mulamasatur rajuli lil mar'ah al ajnabiyah min ghairi hailin bainal jildaihima walau kana kullum minhuma haraman aw hasalatil mulamasatu bighairil ikhtiyari wa yantaqidu biha wudu'u kullin minhuma. Yang ketiga itu adalah kalau kita punya wudu tiba-tiba kita mulamasah. Mulamasah itu artinya saling bersentuhan, laki-laki dengan perempuan ya, laki-laki dengan perempuan bersentuhan. Al ajnabiyah yang lain mahram, artinya ya, bukan saudara kita, bukan siapa-siapa, laki perempuan ya. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Tapi kalau misalnya baju atau kaos atau kerudung itu enggak batal. Tapi kalau bersentuhan dengan kulit, kulit dengan kulit, itu bisa membatalkan wudu. Baina jildaihima, di antara kedua kulitnya, laki dan perempuan, sengaja mau tidak batal. Walau kana kullu minhuma haraman, meskipun ada masing-masing dari keduanya itu udah pikun, udah nenek-nenek. Nenek mana nafsu sih, bukan bicara nenek-neneknya ya. Zaman sekarang kadang-kadang anak perjaka demen sama nenek-nenek ya. Jadi walaupun nenek-nenek itu pikun, gila misalnya, tiba-tiba bersentuhan dengan kita, batal wudunya. Begitu. Jadi persoalan batal tetap batal begitu ya, walaupun tekor-tekor dikit nggak ngapa-ngapa dah ya, wudu batal lagi, nyentuhnya nenek-nenek lagi ya, jadi batal. Jadi sekalipun haraman tuh nenek-nenek sudah pikun, nenek-nenek sama aki-aki ya. Iya, au hasalatil mulamasatu, atau hasil saling bersentuh itu tidak dengan ikhtiarnya, itu bersentuhan aja gitu. Wayan takidu biha, dan batal dengan sentuhan itu. Apanya yang batal? Wudunya daripada masing-masing keduanya. Yang nyenggol duluan sama yang disenggol, yang nyenggol duluan, bukan yang nyenggol duluan aja yang batal, tapi dua-duanya batal gitu. Kalau lu duluan yang nyenggol, gua mah enggak, ya tetap dua-duanya batal. Ini berkaitan dengan pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Jadi kita hanya membicarakan dengan madhab Imam Syafi'i dulu. Jadi pokoknya kita nih kalau punya wudu kemudian bersentuhan ya dengan orang lain, laki dan perempuan, maka wudunya batal. Itu yang ketiga. Kemudian warabi', yang keempat, yang terakhirnya, yang keempatnya adalah masukubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batinil kaffi bila hailin, menyentuh kubul farji ya, farjinya nyentuh ya, tapi farji manusia ya, au halqati duburihi, atau bundaran duburnya. Misalnya apa bahasanya kalau ini ya, bundaran dubur itu kan kalau kita kedenin tuh keluar tuh mataharinya, apa bahasanya, blonon blonon nontot. Nah itu kita pegang iseng-iseng, gegaruk. Iya, gegaruk. Itu kan kalau digaruk kan ada becek itu. Iya, keringat bau banget itu.
Kadang-kadang udah digaruk pakai disiniin lagi. Ya. Nah, jadi itu nyentuh farji kita, kemudian nyentuh dubur, lobang dubur kita, itu batal. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan nih, dengan telapak tangan. Bila hailin, tanpa ada penghalangnya. Jadi kalau misalnya pakai penghalang nggak apa-apa. Misalnya maaf, bol, kalau pantat kan ini apa nyebutnya ya? Iya, bol kan ya, tongki. Ada bahasa yang halus lagi nggak kira-kira? Nggak ada udah. Iya, dubur. Nah, jadi kalau pakai ada alasnya gitu. Misalnya gua sampai gatel banget, ambil aja sabuk kelapa, sret gitu. Yang penting agak batal. Buas paledes. Ya. Bila hailin, tanpa ada penghalangnya. Walau ma'as sahwi, meskipun disertai lupa, tiba-tiba ya. Ya tetap sama aja, lupa. Ya lupa kan saat itu doang, begitu selesai kan inget. Ya. Misalnya kita nih lupa, lagi gatal depan kita, digaruk aja gitu. Ya, gegaruk, lupa, ya Allah lupa gue punya wudu, batal lah gitu. Iya, kadang-kadang apa sih bahasa orang Betawi dulu tuh galer ya, galer apa? Iya galer, lu mau sih garuk kan udah galer gitu. Itu dulu zaman saya kecil tuh begitu tuh, ya galer. Jadi kalau gatel depan digaruk. Jadi sekalipun kita garuknya, nyentuhnya lupa, awil ikrah, atau dipaksa. Misal dipaksa sama tongki, garukin nggak anu gua, garukin nggak, batal. Ya, gitu. Ya, itu namanya dipaksa. Ya sampai mau ditodongin senjata, dibanggarukin gitu, ditodongin senjata, dipaksa deh. Ya. Jadi misalnya dipaksa, ya tetap batal juga gitu. Wa yantaqidu bihi wudu'ul masi, dan menjadi batal dengan menyentuh itu wudu orang yang menyentuhnya saja. Jadi misalnya nih tongki yang digarukin, tongki mah nggak batal, yang garukin tongki apesnya dibilang ya. Nah, jadi yang nyentuh saja yang batal gitu ya. Jadi makanya sebenarnya kalau kita pengen gak batal wudhu, ya minta tolong aja sama temen gitu. Tongki suka begitu tuh, depannya gatal, garukin gua apa gitu ya, garukin dia soalnya males ngambil wudhu lagi gitu ya, garuk. Iya. Ya, pakai anu aja, kalau ini pakai sikat WC aja. Iya, sikat kawat. Jadi yang batal hanya yang menyentuh saja. Illa in kanal masu baina rajulin wa unta, kecuali jika ada bersentuhannya itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi wuduknya orang yang bersentuhan saja yang batal tuh tadi. Nah, kecuali jika ada bersentuhannya itu antara laki-laki dan perempuan yang lain mahram. Nah, gitu. Jadi misalnya apa namanya, ya kalau lain mahram laki perempuan ya beda lagi tuh, tapi nggak mungkin sih, tapi bisa aja terjadi ya bisa aja terjadi. Misalnya tongki nih males ngambil wudhu lagi gitu, tongki lo aja gue tongki, gue bikin contoh yang apa ya, tiba-tiba bininya lagi tiduran, neng garukin apa neng gitu. Nah tongki batal, bininya batal gitu maksudnya. Jadi jangan mentang-mentang bini tongki gitu. Tongki kadang-kadang dia kan bininya solehah banget ya gitu, jadi sampai minta digarukin. Nah itu kan dia laki bini ya, maka batal ya, laki dan perempuan. Nah dua-duanya batal, tongki batal, bininya juga batal begitu.
fayantaqidu wudu'uhuma kama sabaqa, maka batal wudu keduanya sebagaimana yang telah dahulu. Nah, jadi jamaah sekalian, ada sebuah hadits dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, la yaqbalullahu salat ahadukum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi Allah tidak menerima salatnya seseorang di antara kalian ya ketika berhadat batal wudunya, nah kemudian hatta yatawadda. Jadi hati-hati nih, kadang-kadang kita tidak menyadari ya batalnya wudu kita tidak menyadari ya, kecuali misalnya ragu. Kalau ragu dalam berwudu, maka kembalinya kepada kita dalam keadaan berwudu, gue batal nggak batal itu ya. Misalnya kita nih kayak sekarang nih, tiba-tiba sampai selesai pengajian, tiba-tiba kita ke dalam mau megang mushaf, batal nggak gitu. Nah itu tidak batal ya kalau dalam hal wudu gitu. Jadi kembalinya tidak batal. Nah kemudian kalau misalnya kita mau ngambil wudu, mesti dibatalin dulu wudunya gitu. Gimana caranya? Ya kita batalin aja wudu kita dengan cara bagaimanapun, ya penting kita batalin wudunya baru kita, atau niatnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu begitu. Nah jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah wudu di sini, perkara-perkara yang batalkan wudu tadi itu saya sudah jelaskan, sesuatu yang keluar dari salah satu kedua kemaluan ya. Jadi salah satunya depan maupun belakang, kemaluan belakang. Antara sesuatu yang biasa keluar dari keduanya kemaluan tersebut adalah tadi pipis, kemudian kentut ya. Jadi kentut itu terbagi kepada dua, fusa, ada dorotun. Jadi ya, kentut yang memang enggak kedengeran pes gitu, itu kadang-kadang gimana itu ya, tuh begitu tuh. Nah itu nanti ditunggu. Nah, kalau kata anu kentut kendor gitu. Jadi ditungguin, maksudnya apa? Biasanya yang model-model begitu, mendengar suara kentut atau tercium baunya tidak menjadi syarat utama dalam masalah ini. Tapi maksud sebenarnya ialah adanya keyakinan tentang keluarnya sesuatu darinya. Jadi misalnya kentutnya nggak berasa nih, tapi tiba-tiba nyium baunya, aduh baunya nggak biasa nih begini nih, waduh masuk angin ini, nah, ada baunya terhembus, nah, maka di situ disimpulkan bahwa kita sudah batal. Jadi misalnya kentutnya cuman pes doang gitu, nah, kadang-kadang ada belebek nih di perut ya, kemudian kita tidak menyadari, begitu tercium baunya maka batal wudunya gitu. Lain hal emang kentutnya udah gede brot misalnya, selesai. Itu biasanya kalau begitu cebok, jangan nggak cebok ya, iya ampasnya keluar ya begitu. Nah kemudian berikutnya yang tadi saya katakan, tidur yang sangat nyenyak hingga tidak sadar, disertai tidak ada tapan di tempat duduknya gitu. Jadi misalnya kalau duduknya posisinya tidak berubah ya, seperti kayak umumnya sholat Jumat lah gitu, biasanya orang kalau terlalu capek, kemudian posisi duduknya tidak berubah, maka wudunya tidak batal, udah langsung aja bangun sholat ya. Jadi begitu qomat ikut udah sholli fardhul jum'ah raka'atain lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala begitu ya. Nah kemudian ada sebuah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan sahabat Anas radhiyallahu an, karena ashabu Rasulullah SAW, dulu para sahabat Nabi SAW, yantadiruna al-isya al-akhirata hatta tahfaqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawadda'un, atau kama qala Nabi SAW. Jadi dahulu sahabat-sahabat Rasulullah itu menunggu waktu isya itu sampai larut malam. Jadi dari maghrib nunggu sholat isya berjamaah itu sampai larut malam, hingga kepala mereka terayun-ayun gitu
ke arah kanan kiri, ya namanya orang ngantuk gitu. Pada akhirnya kan pules ya, iya kayak orang pules gitu, kiri kanan gitu. Nah kemudian mereka melakukan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kenapa ini bisa tidak berwudu padahal dia udah lagi tidur? Karena tidurnya posisinya duduk gitu. Nah makanya orang yang sholat subuh itu kan, misalnya kita habis sholat sunnah fajar tuh, usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu kan biasanya tuh kita masih ngantuk, kepala pening, pusing gitu. Kemudian kita tidur tuh sejenak sampai tidur ngayun-ngayun, sampai pada akhirnya orang begini bangun, kita kaget, itu pahalanya besar banget tuh. Kenapa? Karena posisi kita lagi sedang nikmatnya tidur, bangun untuk sholat subuh gitu. Jadi ada pahalanya itu gitu, ada pahalanya gitu. Jadi nggak didiemin begitu aja ya. Orang kan kadang-kadang malam kayak kita nih, misalnya terpulang ada yang jam 11, 12, ada yang kagak tidur lagi. Begitu masuk adzan subuh ya ngantuk ya, kemudian dia sampai ngelenggut gitu, kemudian dibangunin sama orang, kita kaget langsung bangun sholat. Nah, selama posisi duduknya tidak berubah maka wudunya tidak batal begitu. Nah, ada lagi hadits Nabi SAW, laqad ra'aitu ashab Rasulullah SAW yuqiduna lis-salati hatta li asma'a li ahadihim ghatitan thumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawadda'un. Sungguh saya melihat para sahabat Rasulullah SAW dibangunkan untuk sholat ya. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu pernah dilihat ya, pernah terlihat, kemudian dia dibangunkan untuk sholat hingga saya mendengar suara dengkuran mereka ngorok. Ya tadi saya katakan sampai ngorok gitu, hingga saya mendengar suara dengkuran tersebut. Kemudian mereka bangun lalu mengerjakan sholat dan tidak berwudu terlebih dahulu. Jadi mereka tidak wudu lagi. Kenapa? Karena posisi duduknya tidak berwudu. Tapi kalau misalnya udah pulas, toto beragai rubuh, batal udah itu mah. Iya ya, jadi batal kalau begitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi yang saya jelaskan adalah hilangnya akal, baik karena gila, pingsan tuh udah hilang akal, mabok ya, atau disebabkan minum obat-obatan. Biasanya obat batuk tuh dahsyat banget tuh, jadi kita habis wudu obat batuk langsung brek, ya udah batal ya. Nah, jadi baik kadar obat tersebut sedikit maupun banyak, karena hilangnya kesadaran yang diakibatkan oleh minum obat-obatan tersebut ya. Nah kemudian kesimpulannya bahwa itulah sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita begitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi menyentuh kemaluan tanpa alas, karena berdasarkan hadits Basrah binti Safwan radhiyallahu an Yasrah binti Safwan radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia mengerjakan sholat sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi menyentuh sengaja maupun tidak sengaja, dipaksa ataupun tidak dipaksa, ketika kita sudah menyentuh kemaluan kita maka batal gitu. Tapi kalau ada alasnya, misalnya kita gegaruk ya, kalau gegaruk celana kita celana lepis, udah susah banget itu garuknya ya, biar kita kunyol kita apain aja gitu. Nah, itu tidak kenapa? Karena ada alasnya begitu. Nah jadi nanti kalian kalau udah punya wudu, kalau rasanya ya kalian ragu dalam wudu, batal enggak, kalau emangnya dia ragu dalam hal wudu, maka sesungguhnya dia tidak batal dalam wudunya. Nah kalau dia mau ngambil wudu mesti dia batalin. Jadi batalin dulu. Batalin gimana? Ya pokoknya ya pegangnya kemaluan gitu sedikit, tek pegang batal. Atau misalnya kentut gitu, atau misalnya megang istri kita mau batal wudu gitu, karena ragu tadi. Jadi kalau mengambil wudu dalam keadaan ragu tidak boleh, jadi mesti yakin.
Atau juga yang kedua niatnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, begitu. Nah, niatnya seperti biasa, niat untuk menghilangkan hadat kecil, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kita alhamdulillah malam hari ini diperkenalkan dengan nawaqidul wudu yang membatalkan tentang masalah wudu. Jadi nanti kita masuk kepada bagaimana cara wudu. Sebenarnya sih enaknya nih, kita nih kan ada ini nih, ntar praktek. Jadi cara wudu bagaimana? Gitu kan, kita kadang-kadang iya wudu tahu syaratnya, rukunnya, airnya udah kita tahu. Kadang-kadang cara wudunya kita salah gitu. Ya, jadi wudu itu sebenarnya intinya adalah salah satu untuk sebagai syarat untuk beribadah kepada Allah, itu berwudu. Pokoknya kita mau beribadah, bukan hanya sholat ya, maaf, bukan hanya sholat aja. Kalau bisa kita di rumah, kita lagi pokoknya ngapain aja kita dalam keadaan berwudu. Jadi keseharian kita, tingkah laku kita itu selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Kemudian andaikan kita wudu, udah punya wudu, kemudian kita tidur sampai pules, pada akhirnya kita diwafatkan, kita wafat dalam keadaan berwudu, begitu. Nah, seandainya kita dengar azan lagi main, udah wudu, udah tinggal komat aja, udah langsung sholat. Gitu enaknya kita punya wudu. Nah, jadi bukan hanya itu, bukan hanya untuk sholat saja wudu itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Yang kedua adalah orang-orang yang berwudu itu nanti ada bekasnya, min atharil wudu, dengan sebab dia berwudu ada bekasnya. Jadi semakin meluasnya yang dia basuh wudu itu, maka semakin bercahaya ya. Bahkan Gus Baha sudah menjelaskan, andaikan ada orang nih berwudunya sampai basah banget, sampai ke belakang-belakang gitu, dengan sebab berwudu itu nanti bercahayanya luar biasa. Tapi nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang mah jidat hitam itu bekas wudu, bukan, itu mah koreng ya, bukan. Jadi wudu itu nanti yaumal qiyamah ya. Jadi Nabi ini nanti lihat ada bekas wudunya, begitu ya. Sampai itu ya, tandanya memang wudu. Tanda sebagai umat Rasulullah adalah berwudu. Makanya jangan sampai orang kalau nggak sholat berarti kan dia nggak wudu, nggak bisa diketahui dia sebagai umatnya Nabi gitu. Nah, kayak kita nih mau ngaji dari rumah udah ngambil air wudu gitu, jadi enak. Kita ntar makan juga dalam keadaan berwudu ya, kita minum dalam keadaan berwudu, kita jalan dari rumah udah dalam keadaan berwudu. Kemudian kalau kita sudah berwudu, maka kita akan lebih menjaga diri kita. Mata juga bisa kita jaga, apalagi ingin bersentuhan kita bisa jaga, begitu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini saja pengenalan tentang persoalan yang membatalkan air wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, kemudian saya himbau, kalau kita kepengen barokah rizki kita, urusan kita, ini kita pikirin acara kita besok ya, sudah diumumkan, sudah diiklankan untuk acara santunan yatim piatu ya. Subhanallah, ana wa kafilil yatim fil jannah kahatain wa asyara bis syababah wal wusta. Nabi mengisyaratkan ya, mengasih ini seperti jari telunjuk dan jari tengah, dempet sama Nabi, begitu. Wa asyara bis syababah, jadi dempet ya. Maka keberhasilan apapun itu salah satunya adalah kita menginfakkan. Bahkan kalau hati kita keras, pikiran bagaimana, disuruh nyantunin anak yatim. Nah, jadi mudah-mudahan acara Nurul Qalbi ya tidak mewah sih, arti tidak besar, tapi hanya sekedar mensyiarkan ya, mensyiarkan acara-acara hari-hari besar Islam, terutama Muharram ya. Bentar lagi udah habis nih, sekarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, udah tahun baru lagi 1442 begitu.
Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, berkah sehat, turul qalbi, majlis taklimnya berkah, kita juga ikut barokah, dan yang membantu semuanya seluruhnya insya Allah tanpa dipinta Allah sudah mengirimkan keberkahan kepada mereka-mereka yang selalu ikhlas untuk mengembangkan, mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna. فاتب علينا توبة تغسل لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وعملنا وإلى الخير كربنا وعن الشر أبعدنا ووسع أرزاقنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وأهلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا يا الله مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 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 وأنت خير الرازقين. وارحمنا 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 فإنك خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا جميعا من كل بلوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Kita baca Fatihah buat ibunda dari saudara kita Muradi yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, diberikan kesabaran, Allah kasih pahala dengan sebab penyakitnya, dengan sebab kesabarannya, dan senantiasa mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menerima ujian, dan setelah sembuh senantiasa diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binati syifa, syifaan ajilan khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.